Itu 1,5 hektaran lah. 1,5 hektar. Uh, Bisa dibilang dari hasil trading juga. Throw your hands up if you with it. Drop it. Oke ngap, balik lagi dengan gua Aldo TV. Sekarang gue mau ada acara ke Sultan Ciwidey yang katanya perkebunannya wah luas, bisnisnya jalan, tapi dia nggak kerja. Kita kepoin siapa Sultan Ciwidey, ikutin terus Aldo TV. A few moments later. Oke ngap, jadi gue udah nyampe tempat kediaman Sultan Ciwidey. Kita lanjut masuk aja ya. Yang kepo, ikutin terus gua Aldo TV. Oke ngap, jadi gue udah ketemu sama pengusaha yang tadi gue kasih tahu, pengusaha yang ada di Ciwidey yang mempunyai pertanian, bengkel, terus alat-alat camping. Dia usaha banyak, tapi banyak diem di rumah, banyak uang. Kita tanya uangnya dapat dari mana. Yuk. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ini namanya bisa diperkenalkan. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya dari Palu Budi. Umur saya masih terbilang muda ya. Jelas. Baru 20 tahun. Serius 20? Ya, pengen tahun 97 lah. 97. Saya di sini menjalankan bisnis baru sekitar 1 tahun. Kalau misalnya tadi kan bertanya, kalau misalkan bisnis yang real, yang di dunia nyata ya. Kalau yang ini itu dunia goib ya. Kalau di dunia nyata, saya di yang tadi yang sudah Aldo sebutkan, saya di bengkel motoshop, terus adventure, kita rental alat outdoor seperti tenda, carrier dan yang lainnya. Terus saya ada pertanian, saya paling luas itu yang di pertanian, karena pertanian itu adalah hobi saya sendiri dan juga turun temurun lah, karena ilmunya itu turun temurun dari kakek, dari moyang saya. Terus yang paling utama saya itu di trading. Ya, saya di trading itu hampir 2 tahun di dunia trading. Dulu sebelum nikah saya di dunia trading, saya ngulik trading. Karena apa? Untuk berbisnis itu kita harus mengikuti zaman, mengikuti tren. Karena bisnis trading itu adalah bisnis jual beli hasil mata uang digital. Jadi itu online. Kalau misalkan jual beli seperti biasa kan itu udah lumrah lah. Iya. Kalau misalkan trading kan masih sedikit orang yang tahu tentang trading. Jadi sebelum tadi kan trading, berarti trading dulu apa pertanian dulu? Kalau pertanian sih dulu emang suka belajar, karena kakek saya itu seorang petani yang udah berpuluh-puluh tahun. Jadi ilmunya dikasihkan ke cucunya lah. Nah, otomatis saya tidak mau pertanian itu terputus sampai kakek saya, harus ada penerus lah. Jadi itu termasuk hobi. Selain hobi saya di dunia motor. Hobi dunia motor. Dari trading udah 2 tahun. Bisa dibilang berarti pertanian bisa hasil dari trading? Bisa jadi, karena pertanian itu kan modal awal kita harus punya tanah, boy. Nah, kalau misalkan kita tanah itu kan lumayan. Kalau di daerah saya ini kita per tumbak itu per 14 meter persegi itu 5-10 juta satu tumbak. Ya saya itu ada berapa hektar, ya, dikalikan aja modal tanahnya aja itu berapa. Sekarang udah berapa hektar? Ya paling yang atas itu ada 0,5 hektar, yang lainnya ada 1 hektar.
Jadi yang saya sendiri kan yang pribadi itu 1,5 hektaran lah. 1,5 hektar. Nah, Bisa dibilang dari hasil trading juga. iya, Berarti 2 tahun 2 tahun udah menghasilkan 1,5 hektar. 1,5 hektar Itu dari modal tanahnya aja modal kan. tanah. Dari Belum hasil kita bayar trading. yang kerja, bayar beli pupuk, beli benih dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman, bos RJ ini ternyata bukan pertanian aja, dia main trading juga. Sekarang udah lumayan, berarti 1,5 hektar tanah doang dari hasil trading. Kalian mau nggak dapet tanah segitu luas? Adalah kalau misalkan perlu butuh bukti pembelian tanah, ada kuitansi, sertifikat dan lain. Ntar bisa disisipkan kalau misalkan butuh. Sombong amat. Belajar sendiri trading apa? Kalau misalkan dulu kan saya basic dulu pernah ikutan bisnis, MLM. Saya ikut MLM. Di sana saya berpikiran gimana caranya saya mempunyai bisnis sendiri, terus bagaimana caranya saya bisa bermanfaat ke orang lain. Ya saya ulik sendiri, lihat YouTube kan, YouTube banyak ya tentang trading. Saya telan mentah-mentah, akhirnya saya memberanikan diri, saya minjam ke koperasi. Dulu itu sekitar 5 jutaan, minjam ke koperasi, saya depositkan semua. Belajar dari YouTube, telan mentah-mentah, tanpa saya mempunyai ilmu, saya langsung terjun. Ya akhirnya ya loss, 5 juta itu habis. Kan bingung, itu kita kan harus bayar ke koperasi, itu dari mana? Nah saya kembali lagi jualan online shop. Ya dulu kita di Shopee sama marketplace lah. Ya akhirnya kita punya modal buat trading. Modal awal itu dari koperasi yang loss itu, modal lagi saya 1.400.000 atau $100. Nah dari situ saya terus, target saya sehari dulu cuma $2 lah. $2 itu sekitar 28.000 per hari. Ya kalau sebulan kan lumayan. Ya bertahap aja tiap bulan. Dari 1.400.000 naik jadi 5 juta, dari 5 juta naik jadi 8 juta tiap bulan terus. Jadi emang benar-benar itu hasil trading itu nggak dipakai apa-apa, nggak dipakai resiko, nggak pakai jajan. Jadi itu real untuk modal selanjutnya. Berarti ternyata dari kegagalan menjadi sukses seperti ini, Wah, hasil lah. membawa hasil. Saya juga main trading, loss Berapa? 400.000. Wah, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Sedangkan bos RJ ini hampir 5 juta untuk pemula. Tapi sekarang bisa dibilang, tadi saya lihat hampir tiap hari profit. Itu kebanggaan lah, ibaratkan kebanggaan sendiri. Kalau misalkan loss kan itu wajar ya. Ya wajar. Ibaratkan kita jual beli kan kadang ada untung, ada rugi. Ya trading juga sama, nggak setiap hari pasti profit. Kalau kita lihat di YouTube, kenapa sih orang itu pasti profit terus? Ya gampang. Kalau misalkan bikin konten kan yang loss bisa di-cut. Kalau misalkan trading, nggak ada yang jago trading, tapi konsisten yang terpenting. Kalau misalkan profit 20.000 ya konsisten aja sehari 20.000. Bukan seberapa banyak kita profit per hari, tapi seberapa konsisten kita profit setiap bulannya. Ini paling terbesar loss berapa? Saya trading kan selain di binary, saya trading juga di crypto ya. Saya crypto pakai Fatopirodax. Saya 3 bulan ke belakang lah, dulu pernah nyangkut 60 juta. Nyangkut 60 juta. Nyangkut itu kita beli di atas, market turun, jadi kan otomatis modal dia tergerus tuh. Kalau crypto semakin harga makin turun, makin sedikit saldo kita. Ya, misal kita beli Bitcoin misal 500 juta, dalam waktu 3 bulan Bitcoin jadi 100 juta, berarti berapa persen penurunannya? Jadi paling besar 60 juta. Di crypto. Kalau di binary saya paling besar modal 50 juta. Ya paling loss paling 20 juta, 15 juta paling loss. Tapi kan terkompensasi.
Kalau di trading binomo Kalau binomo paling dulu 2 kali all in lah. Saya deposit 14 juta all in loss, deposit 14 juta all in loss, ya paling 30 jutaan. itu pernah alin Karena itu pemula kan atau udah jalan pemula, karena dulu saya berkeyakinan semakin besar modal semakin besar profit, tapi kan kembali lagi ke nafsu sama psikologi. Kalau misalkan kita nafsu pengen profit gede, ya modal sebesar apapun pasti habis. ini berarti semuanya Ya, psikologi. Saya juga sih main trading awalnya menang nih, emosi all in gara-gara loss, kompensasi terus loss, ya udah all in habis semua. Pasti sih rata-rata kalau trader seperti itu. Saya juga dulu kan loss 5 juta, saya loss 2 kali langsung all in. All in. Karena itu sih yang paling utama kalau trading, menahan emosi, terus mengatur psikologi, money management itu harus dipadukan. Karena nggak ada strategi yang 100% profit. Sedangkan kita butuh kompensasi. Kalau misalkan kita suka parlay, ya parlay kan. Di saat loss pernah nggak ngerasa terpuruk atau gimana? Ya kalau terpuruk ya pastilah. Kalau misalkan kita lossnya 5 juta, kenapa ya tadi malah all in. Kalau misalnya 5 juta kan kita bisa beli rokok, bisa beli kopi, sedangkan kita all in udah saldo 0 gitu. Jadi kan ada misalkan buat pemula-pemula nih, misalkan udah loss, ada yang gimana jadi gila atau gimana, kan ada kan. Wah, yang kalau di misalkan YouTube gila, parah sih itu. Parah. Karena trading itu bukan bisnis yang utama ya, bisnis yang dijadikan sumber yang utama. Trading itu sebisa mungkin jadikan buat hobi, selain hobi sampingan lah. Jadi jangan dijadikan buat uang resiko kita trading kan, ya itu yang salah. Salah ya. Jadi semua bisnis berawal dari trading ya. Dari trading ya yang pertama niat sih. Niat. Berarti buat teman-teman yang niatnya ingin ikut trading bisa gabung juga atau enggak? Oh bisa, kita juga ada grup ya, grup diskusi. Di sana kita sharing. Saya di sini bukan menggurui atau apalah. Saya di sini hanya sharing, berbagi ilmu yang saya punya. Ya sharing lah, karena yang pemula itu sangat membutuhkan ilmu. Iya. Kayak Pemula saya itu pasti kelabakan. kelabakan. YouTube mana yang bagus nih? Pasti lihatnya YouTube. Karena kalau YouTube kan itu sebatas konten. Iya. Ente juga kan konten. Untuk konten. Ya kalau misalkan trader yang benar-benar jago, ya jarang dikasihkan sampai benar-benar detail, karena market setiap menit, setiap detik itu kan beda. Masih beda strategi. Semua strategi kita makan, pusing, mual, muntah. Jadi kalau misalkan Anda trader, usahakan satu strategi, misal support resisten. Nah, itu aja beli. Satu strategi yang terpenting money management, anti all in. Biasanya pemula gitu. Kalau udah kalah langsung ada 70.000, all in udah. Salah besar. Jadi salah besar buat pemula yang suka all in, nggak ada money management. Berarti di bisnis pertanian udah lama. Kalau motor? Kalau motor sih emang hobi dari dulu ya. Saya koleksi motor. Tapi kalau misalkan bisnis yang sekarang ini yang bengkel, itu sih emang hobi. Jadi semuanya hobi gitu. Jadi emang nggak lihat keuntungan lah. Yang penting saya hobinya yang positif lah. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau ikutan trading bisa gabung di grup terabarnya RJ Company. Itu saya gratis. kasih link lah. Itu gratis. Wah, Gabung grup gratis. gratis. Minimal deposit ada kan? Atau enggak? Bebas lah itu. Bebas. Jadi minimal deposit berarti minimalnya berarti 140. Ya kalau misalkan di binomo itu 140.000 bisa langsung ikut grup terabarnya RJ Company. Terus nanti
saya simpanlah di deskripsi linknya. Nih kan awal mula nih, saya kan dulu asisten mekanik di balap Dragon. Ada munculnya RJ Company di dunia balap. Bisa turun ke dunia balap itu gimana? Ya saya tertarik lah, karena kebanyakan zaman sekarang itu kan balap-balapan, kebut-kebutan kan di jalan raya. Saya pengen bisa di kampung khususnya menjadi contoh orang kampung oke kan pasti bisa di dunia balap resmi. Walaupun banyak yang bersangka kalau misalkan balap resmi itu kan modalnya gede, terus motornya juga harus benar-benar spek yang sesuai dengan regulasi. Padahal ya yang penting lihat aja dulu lah gitu. Ya soalnya pertama balap di Brigif, tenda yang paling panjang RJ. Tim baru tapi udah itu sama tim, berarti sama tim apa? Ya saya kerjasama sama Wahana baru. sama wahana baru. Berarti yang kontrak Butong, Ricky Butong bos. Ya begitu lah. Ya. Karena kan kalau balap itu hobi, jadi saya terus sendiri. Saya ngejokiin juga. Oh, ngejoki juga. Makanya saya kontrak Butong biar dia ngajarin saya gitu. Jadi ada manfaatnya Nah. juga. Di dunia balap hasil training juga. Ya, iya saya trading. Jadi semua kehidupan dari Nah, jadi trading. kalau misalkan bisnis lain itu buat mengembangkan bisnis juga. Kalau misalkan dari hasil bisnis itu ya buat bisnis juga. Kalau misalkan dari pertanian, saya hasilnya buat beli tanahnya lagi gitu. Oh, Jadi kalau misalkan bisnis lain saya jarang ambil keuntungannya. Kalau itu buat membesarkan supaya bisnis yang lain berkembang. Kalau misalkan pas sehari-hari saya dari trading. untuk kedepannya akan terus trading apa? Ya nggak mungkin lah kalau kedepannya trading ya. Saya target itu umur 30 saya udah berhenti trading. Tapi saya bakal pindahkan aset saya di investasi yang lain gitu ya. Ibarat logam mulia, terus di properti. Kalau misalkan di trading, bukan trading ya, maksudnya berarti investasi. Saya bakal simpen saldonya di sana. Kalau misalkan di bank kan cuma beberapa persen ya. Saya bakal nyari broker, tapi per tahun uang saya berkembang. Karena saya berprinsip gimana caranya uang saya selalu bekerja. Itu bukan saya bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk saya. Pantesan nggak bekerja. Berarti itu. Pantesan nggak bekerja tapi banyak duit. Ya uang yang bekerja berarti. Tips untuk pemula ingin ikut trading. Kalau misalkan tips untuk pemula apa ya? Sesuai pengalaman saya dulu, kita nahan nafsu untuk deposit gede ya. Jangan berpikiran bahwa kalau deposit gede itu profitnya gede. Kalau itu juga bisa modal gede, profit gede, tapi resikonya juga gede. Kalau misalkan Anda deposit gede, misalkan 14 juta, ya harus siap hilang itu 14 juta. Kalau misalkan 20 juta, ya harus hilang 20 juta. Kalau misalkan saya dulu kan 140.000, saya walaupun loss, itu saya udah siap, karena itu uang dingin ya. Kalau misalkan uang panas, uang minjem dari temen, apalagi buka investor ya, titip dana, wah itu kacau. Jangan. Itu panas, karena uang itu panas. Sebisa mungkin uang dingin. Kalau Ya, bisa nggak ada dipakai kebutuhan lah. yang nggak dipakai. Terus itu juga bukan tabungan ya, uang dingin bukan arti itu tabungan. Oh, bukan dari tabungan. Misalkan uang rokok ya akhirnya 140.000, anggap aja beli rokok. Kalau misalkan loss, ya dengan lawan gitu. Kalau misalkan kita pakai uang panas, misal 140.000 loss, kita bakal berpikir gimana caranya uang 140.000 itu kembali gitu, dengan cara kompensasi. Nah itu yang salah. Jadi ya yang pertama modal, harus pakai modal dingin. Yang kedua psikologi, jangan sampai pulang kerja kita buka market, itu yang salah.
karena pikiran kita lagi ruwet deh, lagi capek langsung trading ya nggak akan bener, karena trading itu butuh analisa yang bagus, terus pikiran yang rileks, tempatnya yang enak gitu. Kalau misalkan trading tempat yang berisik gitu, bersih itu kan pikiran kita bakal buyar, analisa kita ngaco. Terus yang ketiga, cari grup, cari kawan yang benar-benar satu frekuensi ya. Kalau misalnya suka trading bareng-bareng, belajar bareng-bareng, terus saling mengingatkan. Kalau misalkan loss udah stop lah. Kalau misalkan pas sendiri kan loss, aduh nafsu nih. Minimal loss berapa kali? Kalau minimal loss, saya kalau money management saya sekali loss itu per hari 10% dari modal, target profit 10% dari modal. Kalau misalkan modal kalian taruhlah ada modal ini 10 juta, berarti target harian itu 1 juta, lossnya juga 1 juta. Kalau misalkan udah loss 1 juta, udah lanjut besok. Kita kan nggak tahu hari ini loss, besok profit atau enggak. Terus yang penting apa, konsisten. Kalau misalkan modal 10 juta, taruhlah 5 juta, jangan terlalu gede. 5 juta berarti target sehari itu 500.000. 500.000 itu kali 1% untuk open posisi. 1% dari 5 juta itu 50.000. Jadi opennya 50.000. Gitu. Jadi kalau misalkan open 1%, berarti per hari itu 10% dari modal target profit. Kalau misalkan kali sebulan modal 5 juta kali sebulan, berarti kalau sehari 10%, sebulan 300% berarti ya. Ya ini 5 juta kali 300% berapa? 15 juta. Dari modal 5 juta bisa jadi 15 juta dalam 1 bulan. Yang penting apa? Konsisten. 10%, lossnya 10%, profitnya 10%, ditarget. Kalau bisa ditulis di buku lah. Hari ini misalnya 10 kali OP target, tulis target trade pertama profit atau loss, kedua terus aja tulis sampai benar-benar ke target 10% profit. Kan kalau dibilang dari trading nggak ada yang 100% bakal profit semua nih. Untuk misalkan apa namanya, pemula kan pasti modalnya cuma ada yang minim, kan suka ada Di bawah 1 juta. di bawah 1 juta lah. Untuk mengatasi misalkan udah loss nih, kita ada emosi, lebih baik kita emosi kemana? Apa kita kalau ditarik saldo kan bisa mending tarik saldo atau gimana? Kalau misalkan buat pemula sih, misal open posisi sehari target 5 kali ya, tapi loss tuh dalam kondisi loss ya. Kalau misalkan di rumah lagi gabut buka market, niatnya sih emang lihat market, nggak akan open, tapi gatel. Nah, itu mengatasi gatel itu tuh. Nah, ya kalau dulu sih saya biar nggak over trade atau kelebihan trading, saya selalu uninstall. Uninstall. Misal kalau udah target profit atau loss, itu saya uninstall. Jadi pagi-pagi saya deposit, trading Isya jam 7 malam saya lihat market. Kalau misalkan bagus buat trading, saya trading. Kalau enggak ya saya tarik terus uninstall. Kalau misalkan profit mingguan nih, kita deposit hari Senin, WD hari Sabtu penarikan. Kalau udah WD udah tarik, uninstall. Minggu libur jangan trading, buka lagi Senin. Oh, itu ada trading mingguan? Ada, saya dulu kadang trading mingguan. Kalau sekarang kan ya yang penting kalau saya lagi mood trading ya trading. Tapi untuk pemula mah lebih dianjurkan Mingguan lah. mingguan apa? Jadi harian? Jadi mingguan itu misal sehari itu 5 kali open posisi, mau loss itu atau mau profit, yang penting 5 kali lah dalam satu hari. Jadi misalkan hari Senin pagi kita deposit, nah WD nanti hari Sabtu. Jadi walaupun seminggu kita dapat 200.000, dapat 300.000 itu kan lumayan. Yang penting jangan overtrade lah. Modal minimal yang paling enak itu antara 500 sampai 1 juta untuk pemula. Kalau misalkan 100.000 kan 140.000 itu susah. Soalnya kalau misalnya 140.000 target cuma 20.000 paling 20.000 target profit lah.
Karena kalau 140.000 10% cuma 14.000. Ya udah sekali OP juga itu udah target. Iya. Sampai dibilang lihai, kalau di trading sih nggak ada yang lihai ya. Apa sih namanya itu? Berarti dibilangnya bisa memahami berarti ya? Ya. Bisa memahami candle atau apa? Ini tuh namanya tuh indikator berapa bulan? Dulu 3 bulan pemahaman, pematangan 5 bulan. Berarti 8 bulan setahun lah. Jadi pas 5 bulan itu antara 5 sampai 6 bulan itu saya udah setiap market saya langsung bisa analisa. Kalau dulu kan masih meraba-raba, ini indikatornya arahnya ke sini, indikator ini arahnya ke sini. Ini kita harus fokus ke siapa nih? Kalau misalkan pas 6 bulan dulu pas belajar 6 bulan saya langsung bisa. Ketika buka market saya langsung tahu arah market mau kemana. Tapi kan itu juga Pak, pasal profit yang kadang loss. Kalau misalkan saya sampai sekarang 3 kali loss udah stop. Berarti 3 kali loss udah untuk pemula lah. Kalau misalkan 14.000 3 kali loss berarti antara 42.000 berarti. Berarti buat teman-teman di rumah yang mau main trading, kalau udah 3 kali loss lebih baik jangan buka market lah. Takutnya nanti kalian all in lagi ya. Daripada 140 terus keluar. Berarti dulu mah nggak ada grup terabar ya? Nggak ada ya? Kalau sekarang sih emang lagi ramai trading ya. Jadi saya pengen banyak temen. Ya. Lebih enak berarti buat pemula sekarang, nggak perlu mikir. Tinggal ikutin sinyal di grup, kata grup naik mungkin ya. Kalau turun. Juga saya juga kasih analisanya. Kenapa saya open posisi buy, kenapa saya. Oh berarti nanti dijelasin juga. Dijelasin alasan open posisi. Berarti nggak apa sih sebetulnya nggak memanfaatkan juga, kita juga dapat manfaatnya. Iya. Bisa mengerti dari penjelasan. Iya. Kenapa turun, kenapa naik. Jadi nggak semena-mena kita hanya ikuti sinyal ya, sinyal terabar. Tapi teman-teman juga nanti bakal tahu ilmunya, ilmu indikator, ilmu pergerakan candle, body subuh grafik candle, itu kan banyak. Bertahap lah. Bertahap. Nanti juga bisa. Ya, yakin. Yang penting niat, konsisten, pengen belajar. Gitu. Karena trading itu nggak akan langsung otomatis langsung jago. Nggak akan langsung jago. Masih ada proses lah. Yang terpenting nikmati prosesnya. Sekarang juga kan kalau misalkan ibarat di pertanian itu kan masa panen kita 3 bulan. Kita ada hama, ada tanaman yang mati. Nah itu yang harus dinikmati. Gitu. Kalau misalkan di pertanian pengen 5 juta itu harus nunggu 3 bulan nunggu panen. Kalau misalkan trading kita 1 hari. Jadi saya juga lihat dari IG-nya Ricky Ripaldi kemarin tuh saldonya 22 juta gitu, kalau nggak salah 21 juta, 21. Tadi saya lihat udah mau 29. Satu hari 9, berarti 8 juta, 9 jutaan satu hari. Iya. Gimana kalau dikali sebulan berarti 9 kali 3 berapa? Ya, 9 kali 3 aja. Taruh sehari 9 juta kali 3 Jorah 18. Kiara. Iya. Berarti hampir 20-an lah. 20 juta. Lebih lah 20 juta. Itu kan kalau trading itu gimana mood. Kalau misalkan mood bagus, terus market lagi enak, ya kadang 9 juta. Kemarin kan satu malam itu 5 juta. Untuk malam. Kalau pertanian kan harus nunggu 3 bulan. 3 bulan 5 juta. Trading 1 hari kalau udah bisa, misalkan analisanya bagus 9 juta 1 hari. Berapa persen tuh dari modal? Kalau misalkan ikuti 10%, itu sehari dari Over. 20 juta cuma 2 juta target harian. Itu berarti over. Itu over. Karena saya kan pakai modal dingin, jadi kalau loss ya nggak apa-apa. Enak juga ya main trading. Berarti
saya nggak mungkin loss lagi mungkin ya. Saya juga pasti akan belajar di RJ Company. Yang mau ikut belajar trading, nanti saya simpan di deskripsi linknya, tinggal di klik aja linknya. Jadi entarlah kita lanjutin ngobrolnya tentang trading. Ini baru ngobrol-ngobrol santai doang, ntar kita sambil tradingnya. Siap, siap, langsung live trading kan ya? Langsung live trading. Next. Orang lain nggak mungkin dia berani trading di Instagram, pasti dia disebut privat lah. Tapi ini berani tradingnya sambil live TikTok mah, IG, disebut ya orang. Jadi gimana ya, jadi pandangan orang kok sampai segininya gitu. Orang lain mah pingin masuk grup apa aja juga harus modal dulu 400.000, 500.000. Jadi buat pemula-pemula yang punya modal dikit, ayolah kita gabung bersama RJ Company. Saya juga tadi udah deposit, udah diajarin deposit. Tinggal trabarnya, katanya sekarang jangan trabar. Katanya marketnya lagi agresif naik turunnya. Ya saya ikutin, kalau saya ikutin nafsu, ibaratkan kasar cuma aing modal aing, udah mas. Tapi ada gunanya trabar itu untuk psikologi juga, untuk bisa diatur manajemennya agar nggak all in lah intinya. Untuk sekarang mah enak, bisa trabar ya. Dulu mah yang mikirnya pusing. Karena kan saya juga merasakan lah, saya merasakan apa yang teman-teman rasakan. Teman-teman los bisa 500.000, 1 juta, ya saya juga sama dulu. Makanya saya merasakan apa yang teman-teman rasakan. Saya buka grup buat diskusi, buat sharing. Ya jangan sampai yang saya alami teman-teman alami juga. Kebaikan RJ Company itu memikirkan diri Anda agar tidak terjerumus all in. All in sangat berbahaya kayak gini. Danger. Oke teman-teman, sekarang cukup sekian dari saya Palu TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hese ngomongnya. Terus share juga, dan punya Instagram. Oh ada Ricky Rival nanti kita cantumin deskripsi, sama link yang mau yang mau gabung grup Trabar RJ Company. Terus sama RJ Company juga menyewakan alat-alat camping, bisa ntar dicantumin juga lah IG-nya di deskripsi. Saya Palu TV dari Rival. Salam program. We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened.